Iya, saya akan present tentang ini rumus bikin software. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini kira-kira apa nih? Apa enggak juga ya? Jadi langsung aja kita masuk ke materi kita bareng-bareng dalam kira-kira apa nih yang salah satu yang paling penting dalam membangun software. Ya ini mungkin ilustrasinya. Mungkin teman-teman pernah ngerasain juga ketemu bug di production terus tapi nggak tahu kenapa dan misalnya awal itu dari tes dari tes segala macam tapi masih nggak ketemu kenapanya terus misalnya case-nya di lokal bisa ternyata di production nggak bisa mungkin sering ngalamin juga ya. Nah ini buat menghadapi masalah ini ada satu kaidah atau ya kaidah atau saran atau mungkin syarat ya, yang bisa kita ikuti untuk bisa menghadapi masalah ini. Ada namanya 12 factor F. Nah, si 12 factor F ini intinya adalah 12 tadi ya 12 kaidah yang bisa kita ikuti untuk membuat apps yang kita bangun ini atau software yang kita bangun ini bisa jadi aplikasi yang portable, scalable dan maintainable, mudah dikelola. Jadi kalau awalnya sejarahnya itu 12 factor F ini dipopulerkan oleh Heroku. Buat yang belum tahu, Heroku itu apa platform cloud untuk deploy apps atau software. Tujuan awalnya itu tadi mengatasi masalah terkait deployment dan maintainability di cloud platform. Nah, kenapa 12 factor F itu penting? Nah, ini tujuannya meningkatkan portabilitas antar environment baik dev, staging, dan production untuk mempermudah continuous deployment, mendukung scalability horizontal, dan bisa juga mempercepat debugging dan observability. Oh, nah ini apa 12 hal atau faktor yang bisa kita ikuti saran-sarannya. Jadi pertama itu code base. Untuk membangun apps kita harus punya satu code base yang bisa running di berbagai environment, dev, staging, dan production. Dan itu di maintain menggunakan version control. Terus yang kedua, maksudnya kita deklarasi dependencies itu harus dilakukan di satu file, bukan dibuat secara global gitu. Contohnya kalau di Node.js itu kita taruh di package.json. Terus kita manage-nya menggunakan package manager kayak npm. Nah, gitu. Terus yang ketiga, config ini maksudnya apa? Konfigurasi terkait konfigurasi itu kita taruhnya di satu file terpisah kayak file.png, bukan di hardcode di code-nya gitu. Nah itu memudahkan tadi itu untuk mencapai apps-nya bisa running di berbagai environment. Jadi kita tinggal ubah-ubah di file env-nya aja. Terus staging services ini sebenarnya kayak apa? Service eksternal, contohnya database. Database itu service eksternal dari apps yang kita bangun. Nah, kita harus melakukan si service eksternal ini sebagai resource yang atau plugin yang bisa dengan mudah kita gantikan. Contohnya, misalnya kita pakai database SQL, nah terus kita mau ganti pakai Amazon RDS, itu pada dasarnya sama-sama SQL. Nah kita harus memperlakukannya itu agar mudah diganti, jadi nggak perlu mengubah banyak konten. Cukup ganti balik lagi ke yang tadi, cukup ganti konfigurasi. Terus ini yang kelima, build, release, dan run. Nah kita harus memisahkan fase-fase ini di fase build atau compile, terus fase release, kemudian baru running. Contohnya itu misalnya pakai, kalau kayak di kita kan kita pakai kontainer atau Docker, terus Kubernetes kan kita ada build apps-nya dulu tuh pakai ngejalanin npm run build misalnya, terus habis itu kita bangun bikin image-nya, baru habis itu image-nya di deploy ke Kubernetes gitu, habis itu baru di run di production. Nah itu salah satu paket yang
Ya benar lah, kayak mengikuti kaidah. Terus yang keenam itu processes. Ini maksudnya itu kita anggap apps kita itu sebagai proses. Jadi kalau ada state atau data kita pisahkan, disimpannya di database kayak Redis atau yang database intinya bukan di memori apps-nya. Terus yang ketujuh port binding, maksudnya kita harus bikin apps kita itu sistem port, jadi nggak bergantung sama contohnya web service kayak atau HTTP service kayak Nginx atau apa sih. Terus yang kedelapan concurrency. Nah ini kita harus mikirin juga apps kita untuk bisa concurrent. Jadi kita melakukan apps kita itu bisa dengan mudah di scale dengan cara menambah proses, menambah workernya atau nambah create. Terus yang ke-9 disposability. Ini sarannya adalah kita harus melakukan apps kita bisa startup dengan cepat dan satunya juga aman. Jadi ketika mati proses yang menggantung. Terus yang ke-10 front part, maksudnya adalah code-nya itu atau environment itu jangan beda antara lingkungan atau environment development dengan environment production. Nah ini contohnya itu kita bisa pakai Docker juga sebagai kontainer. Jadi kalau pakai Docker kita bisa tuh ngejalanin di dev dan di production dengan environment yang mirip. Terus yang ke-11 logs itu maksudnya kita harus bikin logs-nya itu di output buat juga output ke ST layout, bukan disimpan ke dalam file di apps-nya supaya itu mudah di offshore menggunakan platform lain. Kayak kalau kita kan sekarang pakai Sigmas atau sebelumnya pakai Yellow, jadi supaya mudah di offshore apps kita bagusnya logs-nya itu dikirim ke ST layout. Terus yang ke-12 yang terakhir admin proses, maksudnya ini adalah proses yang ibaratnya hanya sekali dijalankan, kayak misalnya migrate data atau database seeding. Kan kita kadang kalau bikin apps ada dalam bikin user admin, nah itu kalau bisa dijalankan di luar app-nya gitu, bisa dijalankan di luar apps, misalnya pakai comment, jadi bukan jadi bagian dari apps ketika running. Nah itu sih kalau penjelasan tentang 12 faktor ini. Jadi saya mau jelasin tentang logs. Logsnya tadi sesuai yang dijelasin, sempat dijelasin sedikit, intinya harus dikirim ke std.out supaya bisa dilihat di platform lain kayak di atau di tools lain kayak macam-macam sih ada kan. Kalau kita pakai Signal atau yang lain bisa pakai Prometheus, Grafana, ya, dan lain-lain. Nah ini ada kaitannya dengan observability karena kita juga harus bikin apps kita itu mudah diobserv, sudah diketahui perilakunya gitu. Karena tadi itu balik lagi ke masalah awal yang saya mention, kita seringkali nemu bug di browser tapi belum tahu kenapa gitu. Nah dengan kita mudah diobserv, kita bisa tahu akal anomali yang terjadi atau yang normal. Nah, terkait observability-nya ada tiga hal utama yang harus ada. Yang pertama itu logs. Tadi kan log itu isinya kan teks terkait peristiwa yang terjadi di kita atau di sistem kita. Nah, itu kita bisa melihat urutan misalnya ada get ke database dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang kedua ada namanya matrix. Matrix itu angka yang menunjukkan kondisi sistem pada waktu tertentu. Misalnya CPU usage, memory usage, ini di jam sekian CPU yang terpakai itu 75% atau berapa dan lain-lain. Terus yang ketiga itu tracing. Tracing ini kayak rekaman jejak perjalanan dalam satu request. Jadi kita bisa lihat kebetulan urutannya dari dalam baru masuk request, dia ngerjain data belum kemana ke database atau yang masuk ke service lain sampai request selesai gitu.
Nah, ya itu tiga hal penting terkait dengan mobil. Nah, ini saya mau mendemokan implementasinya mirip sama apa yang dipakai di series ini super kita pakai NSDS open telemetry pakai Docker dan Signal. Ini dari jadi pertama saya sudah jalanin Signalnya di lokal saya ya pakai Docker. Jadi sebenarnya caranya itu karena Signal itu open source, code-nya itu di, diambil dulu kita clone di lokal, terus runningnya itu pakai Docker. Sini udah disiapin Docker Compose. Nah ini sih, ini udah disiapin file Docker Compose. Kita tuh tinggal running dengan mudah di Docker. Ini ada di nah ini saya running di lokal ini saya ngakses lokal 8080. Nah, terus di situ saya jalanin beberapa beberapa service atau beberapa yang service di kita tuh di tapi saya pakai Docker. Nah, ini ada kelihatan nggak ya? Ini caranya gitu. Ya pokoknya ada beberapa ini ada accounting accounting service, terus ada service gateway, ada order, product, terus ada render order. Ini secara umum ini servisnya procurement sih. Ada procurement focus service, ada logistik, ada process order, ada contact tempo dan support customer. Ini udah saya running. Nah sekarang, nah terus nah kita tuh bisa bikin. Nah, ini contohnya di Signal, kalau saya kelihatan. Nah ini di sini tuh kita bisa lihat apa ini ada service apa aja gitu. Terus ini kelihatan latensinya dari service tersebut. Nah terus yang menarik ini saya bikin dashboard, contoh dashboard ini contohnya untuk service accounting. Nah ini contohnya saya bikin latensi di service accounting per endpoint. Jadi kayak ini misalnya settlement e-commerce, ini rata-rata latensinya ada P50, P90 dan P99. Jadi misalnya ini rata-rata dia 4 detik, tapi apa kayak P90 itu berarti 90%-nya itu sebenarnya dia dapat latensi 90% dari request yang ada dapat latensi 7,8 detik. Terus saya juga coba bikin ini respon 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 ya satu respon ini nol tuh karena ini biar biasa ya. Nol kayak misalnya apa endpoint ini file display untuk yang dapat respon status nol totalnya ada berapa gitu dan seterusnya. Ini sebenarnya harusnya bikinnya sederhana. Ini kita ngomong aja. Misalnya kita pilih tadi yang tipenya tuh table ya, ini ada beberapa sih, ada macam-macam, ada time series, ada number. Ini number biasanya buat nampilin matrix kayak new users, mau users dan lain-lain. Time series yang terkait waktu gitu. Bisa table kayak yang tadi saya bikin, bisa juga grafik kayak bar itu yang bar terus dan kayak gitu. Contohnya table ini yang ini yang udah jadi. Nah, itu harusnya sederhana, kita tinggal pilih apa
Ini ada tiga kan tadi sesuai yang saya jelasin terkait observability, ada logs, matrix, dan traces. Ini kalau di sini contohnya saya pakai fitur tracesnya, terus pilih khusus yang service accounting. Terus saya untuk kolom yang pertama ini yang ini average, tinggal ini juga tinggal bisa dipilih, ada average, ada sum, column. Ini mirip pakai SQL sebenarnya, kayak nge-query pakai SQL. Terus ini tinggal pilih kolomnya, ini kolomnya juga bisa tinggal dipilih atau bisa dicari juga begitu. Terus di grup by dikelompokkan berdasarkan attribut. Di sini saya kelompokkan berdasarkan service name dan name itu endpointnya. Nah, selain itu kalau untuk query yang lebih rumit sebenarnya bisa pakai kayak SQL juga sih ini. Cuma ini di sini kan ClickHouse query ini ClickHouse ini itu adalah database yang dipakai sama Signos gitu. Nah, kalau dilihat di kolomnya sebenarnya kelihatan tuh ada service, nah, ini ada service ClickHouse yang dipakai. Database mereka pakai ClickHouse karena cenderung lebih cepat untuk data-data yang kayak yang banyak sejenis log ini kan, log itu kan selalu pertambahannya tuh cepat ya kan. Ini bisa pakai query. Nah, terus kalau misalnya ini hasilnya sama. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu apa mau query apa, sebenarnya juga bisa dicari. Itu jadi dari kolom-kolomnya dan tabel. Agak lupa, harusnya ini sih. Harus ingat. Salah berarti. Tapi sebenarnya intinya kolom dan tabel-tabel itu kita bisa cari tahu juga di query pakai tabel. Contohnya ini kalau kayak yang saya pakai, dia ngambil dari tabel Signos traces ya, karena saya pilih traces tadi. Terus tabelnya distributed Signos. Distributed Signos tiga. Nah gitu sih, bisa pakai query dan bisa kita tinggal klik-klik juga. Oh ini ada contoh satu lagi sini yang time series. Ini contohnya saya bikin apa latensi secara time series, jadi kayak di jam berapa ini service, ada satu produk dan service accounting, satu service tersebut latensinya berapa gitu. Setelah ini di jam 14.17 terus latensinya 550 second. Terus selain itu ini juga apa observability ini manfaatnya kan kita bisa bikin alert. Ini contohnya saya coba bikin yang apa kalau ini saya cari untuk service accounting yang respon status form 2 itu kalau di gRPC yang error ini internal server error gitu yang unknown. Terus jadi hitungnya kan count, saya pakai count hitung respon status count totalnya berapa itu by service name kan apa ini thresholdnya. Jadi saya contohnya ini saya bisa batasannya 1. Jadi kalau lebih dari atau minimal ada satu error unknown di service accounting, dia akan mengirim alert gitu. Terus notifikasi ini tinggal milih juga sih, ada sebenarnya ada beberapa. Oh, ini ada ini tuh. Harusnya ada beberapa. Nah, cuma ini kalau alert saya belum bisa tunjukin karena belum berhasil mengirim ini ya, mengirim sampai ke kirim notifnya gitu. Nah, cuma ini harusnya ini saya nggak satu deh. Ini contohnya ini kan merah kan threshold. Ini bisa dilihat juga thresholdnya 1 dia merah, terus di 20 Mei jam 17.12 sebenarnya ada error
unknown error sebanyak 4. Jadi di sini sebenarnya bisa kelihatan juga. Terus harusnya bisa ngirim notif ya, ke email atau yang lain-lain bisa juga tuh kayak Slack atau Google Chat. Udah sih itu. Terus udah selesai. Itu aja sih, dan terima kasih.